kiai mulai ora payu, mulai ditinggalkan, maka jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses timbang nganggur. Ya mbuh sapa ya, soalnya wis ora dikanggone masyarakat, maka ya kiai jadi tim sukses pasangan tertentu, jadi tim suksesnya calon bupati. Nah itu kan ya kan lu kiai cerdas itu malah. Lah yang lain larinya kemana pendidikannya? Wong ikut sekolah punya Belanda ndak boleh, ya ke pesantren-pesantren itu larinya. Maka di pesantren itulah mereka ditempa, termasuk ditanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Itu makanya ingat nggak peristiwa 10 November yang akhirnya diperingati sebagai hari pahlawan. Loh, itu sebagai reaksi atas fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dicetuskan beliau, difatwakan pada tanggal 22 Oktober 1945, yang alhamdulillah diapresiasi pemerintah sebagai hari santri nasional. Pecah 10 November lawan tentara sekutu. Lho, sekutu itu dudu sing ning ndasmu kuwi mengkutu kuwi. Iki sekutu iki gabung. Ngapunten tak ndas-ndaske. Ngapunten nggih, aku kan wis njaluk ngapunten. Sing ora trima ndang rene. Engko diumrohke engko. Al Mukarram Bromo Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada Al Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid disilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'du. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para bapak kiai, ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Bil khusus Fadilatil Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muammar Zainal Asyiqin, qori legendaris kita. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, terus bisa membimbing para qori junior agar Indonesia terus menjadi gudangnya pembaca Al-Quran tingkat dunia, bahkan tingkat surga. Amin Allahumma. Ketua yayasan bersama segenap pengurusnya, para kepala madrasah dalam semua tingkatannya, bersama majelis asatid, bapak dan ibu wali santri, kemudian kepanitiaan, di backup keamanan dari TNI, Polri, Banser yang kita cintai, yang kita banggakan.
Sadat Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati tokoh-tokoh wal marhum li rahmatil hayyil qayyum Romo Kiai Haji Muslih. Sesungguhnya saya selama berceramah mulai dulu sampai malam ini itu paling susah kalau diundang ceramah untuk ngaji di acara peringatan haul. Saya kalau diundang ceramah untuk ngaji di acara syukuran haji, syukuran umroh biasa, karena saya sudah punya pengalaman haji, sudah punya pengalaman umroh, sehingga saya bisa cerita. Kalau saya diundang ceramah untuk ngaji di acara haflah akhir sana, di lembaga-lembaga pendidikan, saya juga bisa cerita karena dikit banyak saya punya pengalaman didik anak, baik anak kandung maupun anak asuh. Diundang ceramah untuk ngaji di acara walimatul khitan, saya juga sudah punya pengalaman sunat. Walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi. Tapi kan bisa cerita. Kalau diundang ceramah untuk ngaji di acara walimatul nikah, walimatul arus, saya juga sudah punya pengalaman nikah. Sopo ngomong beberapa kali. Jadi saya bisa cerita. Tapi kalau diundang ceramah untuk ngaji di acara haul, berarti cerita tentang kematian, saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya susah, sehingga saya hanya akan mengawali ngaji malam ini dengan sebuah kalam hikmah. Idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara yang umurnya pendek dengan yang umurnya panjang. Yang umurnya pendek akhirnya mati, yang umurnya panjang akhirnya juga, yang nggak ikut jawab mati duluan. Yang umurnya panjang ya mati, yang umurnya pendek malah cepet. Maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus tua, betul? Di sini ada nggak cucu yang mati lebih dulu daripada kakek neneknya? Itu bukti. Yang sekarang masih sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus sakit. Ada nggak orang yang nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba mati mendadak? Ada. Siapa tahu sekarang Kiai Haji Muammar ZA tadi melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan luar biasa. Setelah ini beliau hidup 100 tahun lagi. Siapa tahu yang sekarang buntelan plastik sehat-sehat, ternyata nanti nyampe rumah kematian itu a mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya, karena kematian itu tanpa notifikasi lebih dulu. Betul? Sehingga dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat.
Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Ndak. Kadang-kadang yang berani maju perang nggak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut mati duluan, maunya ngungsi malah kebom. Coba saya tanya, tolong dijawab yang kompak. Yang sehat sama yang sakit-sakitan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang sing sakit-sakitan gak mati-mati, awet, sampai yang nungguin itu kesel. Lendongo, ya Allah Gusti, menawi badhe panjenengan pundhut, panjenengan gampelaken nggih Gusti. Kuwi padha karo lendongo, ya Allah mudah-mudahan segera game. Lu yang sakit-sakitan lo nggak mati-mati, kadang yang sehat walafiat tidur nggak bangun-bangun lagi. Coba dijawab lagi, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya sembarangan, matinya lebih dulu mana? Nggak mesti kok. Kadang yang sembarangan kayak naik motor di jalan raya biayaan, jalannya itu 180 km per jam, 220 km per jam, ngawur dia, weng 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 weng, nyelip bis, bahkan nengi sore truk, weng, selamat ndak mati. Yang hati-hati naik motor jalannya 20 km per jam, diambung teleler. Maaf, yang udah nikah sama yang jomblo, matinya lebih dulu mana? Oh, ndak mesti kok. Coba yang kenceng, yang kompak jawabnya. Sing sugih karo sing melarat matine dhisik pundi? Ki sing jawab mesti kere kabeh iki. Soale jawabannya penuh dendam. Oh, ndak mesti. Sekali lagi ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas ndak usah ikut jawab. Ayo, wong wadon karo wong lanang Bu, matine dhisik endi? Koyoke duwe serep kuwi. Kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ana sing nganti dadi bluluk, ceblok. Gede sithik dadi cengkir, rontok. Ana sing gede maneh dadi degan, gogrok. Ana maneh tua metu santene diogrok-ogrok. Tapi ada kelapa itu sampai tua, warnanya coklat kisut, bungkek, kecepit, bongkok. Yang lain udah habis jatuh semua, dia kecepit. Bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok, meh dipenek wegah kunting. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang kandungannya digugurkan karena mungkin malu. Kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ana bayi baru lahir procot langsung ditekek, dicenet, diidek-idek, cecelin dek-endek, wadahi tas keresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Tapi ada juga yang sampai tua, seumurannya sebayanya udah mati semua, dia awet, kecepit, bongkok. Makanya mati kapanpun tidak penting, yang penting mati dalam keadaan baik, pada waktu yang baik, melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak ketika waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah, amin Allahumma amin. Yang umurnya panjang akhirnya mati, yang umurnya pendek akhirnya juga mati. Artinya manusia hidup di dunia ini nilainya tidak diukur dari berapa panjang umurnya, berapa lama usianya, berapa lama hidup di dunia, enggak. Tapi yang dinilai adalah prestasi kebaikan apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad.
Terbukti banyak orang yang umurnya nggak panjang, tapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Banyak orang yang umurnya panjang tapi kebaikannya minim. Banyak pula orang yang umurnya pendek tapi kebaikannya banyak. Umur itu kayak sawah. Ada sawah itu luas tapi panenannya cuma dikit. Orang umurnya panjang, amal soleh dan ibadahnya cuma dikit. Ada sawah itu nggak begitu luas, sempit, tapi panenannya maksimal. Ada orang itu umurnya nggak panjang, pendek, tapi amal ibadahnya, kebaikannya, pahalanya banyak. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, usianya hanya 54 tahun. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali umurnya hanya 51 tahun. Tapi beliau dikenang oleh dunia, karya-karyanya sangat bermanfaat untuk umat. Jasa-jasanya sungguh luar biasa untuk manusia, sehingga sampai saat ini beliau terus dikenang, didoakan, dicontoh, diteladani. Banyak orang yang ingin mengenalnya lebih dekat, padahal beliau sudah wafat. Lah panjenengan masih hidup, bahasa Inggrisnya the meger-meger. Tapi kok nggak ada yang pengen kenal dirimu. Mendingan aku. Masih banyak kok yang pengen deket sama aku. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, beliau udah wafat. Tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Umur cuma 34 tahun jadi pahlawan nasional. Bapak Ibu mungkin umur bisa sampai 70 tahun. Pernah jadi pahlawan apa? Pahlawan tingkat RT aja ndak. Jenderal Sudirman karena jasanya besar untuk Indonesia, sehingga nama beliau diabadikan jadi nama jalan-jalan utama di hampir setiap kota di Indonesia. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Padahal umurnya cuma 34 tahun, namanya dipakai sebagai nama jalan utama. Umurmu mungkin bisa sampai 70 tahun, tapi namamu dipakai untuk nama Gang Buntu, gak laku. Coba ada Gang Buntu di sebelah rumahmu, itu kasih Jalan Sukadi. Halo? Bisa dilanjut? Bapak Ibu kalau ke Jakarta, di sana ada 2 bandara. Satu bandara internasional Cengkareng, Soekarno-Hatta, itu sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya lagi ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun. 26 tahun sudah wafat, tapi namanya dipakai jadi nama bandara. Sampean namamu lo dipakai nama kandang wedhus lo rapayu. Artinya begini, orang itu kalau punya jasa besar untuk masyarakat akan selalu dikenang, akan selalu didoakan, bahkan kebaikannya diteladani, sehingga orang baik itu hidupnya lebih lama daripada usianya. Saya ulang, orang baik itu hidupnya lebih panjang daripada umurnya. Hayatun ba'da mautih. Mungkin jasadnya sudah mati. Orang-orang menyebutnya mati, tapi hakikatnya masih hidup.
kayak orang yang masih hidup melakukan amal dan mendapat pahala. Kenapa? Karena kebaikannya diteruskan, dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk yang kita hormat haulnya malam ini, Fadilatil Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muslih. Beliau adalah seorang ulama. Para jamaah, manusia membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat orang itu masih butuh ulama, butuh kiai. Bahkan sampai di surga itu orang masih butuh ulama, masih butuh kiai. Mang titeni nggih nuwun sewu, panjenengan ini menawi benjang kok siyos mlebu swarga, kira-kira siyos napa mboten? Panjenengan semua Bapak Ibu, kalau mungkin nanti kok jadi masuk surga, jadi apa enggak? Mudah-mudahan. Loh, di sana itu masih membutuhkan kiai. Ini ada yang mikir, gawe opo jarin? Masa sih orang di surga masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai? Iya. Berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ada disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama-ulamanya. Jadi di surga orang masih butuh kiai. Mohon maaf banget, di surga orang ndak butuh lurah, kepala desa. Di surga orang juga nggak butuh camat. Mohon maaf Pak Camat, karena di surga orang nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan, nggak butuh proposal. Di surga orang juga nggak butuh polisi, izin Pak Kapolsek, karena di surga kondusif, ndak ada pencuri, ndak ada teroris, aman. Di surga juga ndak butuh tentara, di sana nggak ada makar, nggak ada pemberontakan. Tapi di surga orang masih tetap butuh ulama, butuh kiai. Buat apa? Li'annahum yazurunallaha kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu ada agenda setiap hari Jumat perjamuan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, ketemu dan memandang Allah. Dan itu adalah senikmat-nikmatnya nikmat yang paling nikmat, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling indah di surga adalah berjumpa dan memandang Allah. Jadwalnya tiap hari Jumat. Jadi penduduk surga yang ngumpul semua, ketemu sama Allah, kemudian didhawuhi sama Allah, hei para penduduk surga, sampean jawab, nggih, ngono loh. Ya gayanya kayak udah di surga gitu loh. Yang nggak ikut jawab nggih, awas nggak bisa ke sana nanti. Hei para penduduk surga. Penduduk surga kok kemulan plastik. Gimana di surga ini, seneng apa enggak? Di surgaku ini betah apa enggak? Surgaku ini enak apa enggak? Nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang apa enggak? Ya orang ngono jawabannya penduduk swarga. Nah, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian masih kurang? Mereka diam 1000 bahasa. Nggak ada yang berani berkata-kata. Padahal sebenarnya masih merasa kurang. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan. Tapi mereka mau ngomong malu. Kenapa? Pertama,
saking haibahnya Allah. Sebenarnya sih pengen ngomong tapi nggak berani. Kayak gini loh, kayak gini. Kamu kan udah lama toh pengen ketemu aku. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang udah ngebet banget, kapan aku bisa deket sama Abah Anzah? Pokoknya nanti kalau aku bisa deket sama Abah Anzah, aku mau ngomong gini. Begitu berada di depanku, sepatah kata pun nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Saking gemeternya. Itu contoh-contoh, ngapunten Bu, ngapunten. Contoh saja. Jenengan loh misalnya udah lama pengen ketemu Pak Presiden. Nanti kalau ketemu Presiden aku mau ngomong gini. Begitu ketemu beneran, kelu rasanya lidah. Mboten saged ngomong saking wibawanya Presiden. Apalagi ini di hadapan Allah. Sebenarnya sih pengen minta ini, tapi takut. Yang kedua, malu. Kenapa malu? Udah dikasih nikmat banyak banget, sementara sadar bahwa waktu di dunia dulu ibadahnya nggak seberapa. Maaf, orang Purwakarta, kecamatan apa ini? Purwokerto, kecamatannya Kedung Banteng. Maaf, orang Kedung Banteng ini ibadahnya kan nggak seberapa toh. Bahasa Inggrisnya orang bejaji. Lah, udah dikasih nikmat macem-macem, udah dikasih nikmat banyak banget, kok masih mau minta lagi? Malu. Sadar dulu waktu di dunia sholat juga nggak pernah khusyuk, rawatib, qobliyah, ba'diyah nggak pernah, malam nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah tahajud, sholat duha juga nggak pernah. Bahkan ada yang sholat maktubah, sholat fardu aja itu harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi kadung kumat sholatnya diropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyoan lillahi ta'ala. Itu pun sholatnya ndak pernah khusyuk. Masa sholat kayak gini kok mau minta lagi sama Allah? Malu. Puasa juga cuma Ramadan naik, puasa sunnah juga ndak pernah. Ramadan itu pun nakalan. Seringkali kalau siang hari wudu mau sholat duhur, itu pas kemu ya korupsi banyu sidik-sidik. Siapa ngomong pengalaman pribadi? Iya sih, dulu waktu kecil. Ayo, sedekah juga hanya sangat kecil dari rizki yang diberikan Allah kepada kita. Maaf, zikir juga jarang-jarang banget. Orang ibadah kayak gini udah dikasih nikmat luar biasa sama Allah, mau minta lagi, malu. Sehingga diriwayatkan dalam hadis itu mereka hanya saling pandang. Pokoknya sawang-sawangan, saling pandang sak koncone, terus jawil-jawilan. Bro, nggonmu kurang apa bro? Nggonku widodarine kuru-kuru, aku pengen widodari yang montok. Akhirnya fayal tafituna ila ulamaihim, mereka menoleh kepada para ulamanya, minta tolong kepada kiainya untuk lapor sama Allah. Jawil kiyaine, Mbah Yai Musleh, kula pengen duren. Halo? Akhirnya Mbah Yai Musleh nanti yang matur sama Allah, ya Allah, ini ada santri saya namanya Sundari, orang Kedung Banteng, dia pengen duren. Satunya lagi jawil, Mbah Yai, saya pengen es cendol. Nanti Mbah Yai yang matur sama Allah. Jadi maaf ya, para kiai itu nanti di surga menjadi penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Keinginan penduduk surga disampaikan kepada kiai, kiainya yang matur sama Allah. Jadi para kiai itu nanti akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga.
Makanya mohon maaf para kiai, di dunia ini penjenengan nggak jadi anggota DPR ndak apa-apa, ndak paten. Toh DPR di dunia ini gajinya juga nggak begitu jelas. Apalagi kalau hanya satu periode 5 tahun, modal nyalek nggak balik. Kalau nggak berani motong anggaran, kalau nggak pinter-pinter nyari proyek, nggak bakal balik modalnya. Soalnya masyarakat Kedung Panteng nggak mau nyoblos kalau nggak dikasih duit. Wonten apa mboten? Wonge teko. Aku ngerti ya. Wonge kemulan plastik biru. Wonge lemu pokoknya. Nah, ngapunten. Lah DPR penjenengan besok ya Mbah Yai Musleh. Jadi jenengan nanti tetap masih butuh Mbah Yai Musleh. DPR surga itu ya tingkat-tingkatan, ya ada DPR pusat, ada tingkat 1, tingkat 2. Modelnya kok kaya ora percaya ngono tak omongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kalau penjenengan mau melestarikan tinggalan-tinggalan perjuangane Mbah Yai Musleh, panjenengan diakui sebagai santrinya. Nah, makanya ini pentingnya ikut kiprah di lembaga pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, lembaga pendidikan kalau saya urut begini. Mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Kalau dalam Al-Qur'annya wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud alaihi salam. Nah, kaum Ad ini nakal-nakal, akhirnya dihancurkan sama Allah, berarti gagal di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholeh alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum sholiha. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud ini juga nakal-nakal, akhirnya dihancurkan pula oleh Allah, gagal di Arab Utara. Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi, la minal kiduli wala minal lori, tidak dari kidul, tidak dari lor, bal minat tengai, tapi dari bangsa Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling cerdas otaknya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Dan nabi-nabi setelah Ibrahim semua adalah zurriyah, anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya dikatakan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Semua nabi itu ganteng-ganteng. Nah, kalau sekarang al ulama warasatul anbiya, kiai itu pewaris nabi, maka roto-roto kiai itu ganteng-ganteng. Mbah Yai Musleh ganteng, Kiai Haji Muammar ZA ganteng, Anwar Zahid ndak mbuh ya wong kuwi nek wis dadi kiai, walaupun sebenarnya enggak begitu ganteng wajahnya, tapi ada aura yang membuat jamaahnya kangen terus. Lah kalau enggak ganteng gimana?
Loh, ya enggak apa-apa wong itu bukan syarat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang dan dinilai Allah bukan wajahmu, bukan bodimu, bukan pula keturunanmu, tapi hati dan niatmu. Lah ini dalilnya kiai sing orang ganteng. Udah, sekarang saya lanjut dulu ceritanya ya. Nabi Ibrahim punya putra dari istri yang bernama Siti Hajar. Nama putranya adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Mekkatil Mukarramah. Punya putra lagi dari istri Siti Sarah, nama putranya Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Makanya perjalanan Isra-nya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu napak tilas. Nabi Ismail pusakanya Masjidil Haram, Nabi Ishak pusakanya Masjidil Aqsa. Sehingga sebelum dimi'rajkan, Rasulullah menempuh perjalanan Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, dari jalur Nabi Ismail alaihi salam ini menurunkan bangsa Arab. Jadi negara-negara Timur Tengah itu rata-rata dari keturunan Nabi Ismail. Nah, yang dari jalur Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini lahir Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Bani Israel ki bangsa wong pinter-pinter, gudangnya orang pinter-pinter, bahkan gudangnya Nabi itu Bani Israel. 124.000 Nabi itu yang paling banyak keturunan Bani Israel. Bahkan para jamaah, Bani Israel itu apa ya, serakah. Bukan hanya urusan ekonomi, sampai soal nabi pun Bani Israel itu serakah. Maunya nabi itu harus dikuasai Bani Israel semua. Sehingga sampai sekarang pun Bani Israel nggak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu di Bani Israel kan direbut untuk dibawa ke Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub itu diutus di Yordania. Akhirnya diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahkan dengan cucu perempuannya Nabi Yusuf yang bernama Siti Rahmah. Kemudian Nabi Ayub diboyong, dibawa ke Bani Israel. Yordania, bangsa Eropa, kehilangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi. Walaupun akhirnya kehilangan nabi, tapi kan udah pernah punya nabi. Daripada Indonesia setiap punya nabi pasti palsu. Betul? Hari ini ngaku jadi nabi, 2 hari kemudian ditangkap sama polisi. Itulah nasib nabi-nabi di Indonesia. Oh, Indonesia ini luar biasa. Yang ngaku jadi nabi itu nggak terhitung. Masih ingat? Dulu ada orang namanya Ahmad Musodik ngaku jadi nabi, padahal dia guru olahraga. Katanya diberi wahyu malaikat Jibril itu di Bogor. Ya Allah. Bahkan ada perempuan namanya Lia Aminuddin dulu ngaku jadi nabi.
Lama-lama dia malah ngaku jadi malaikat Jibril. Lah karena menyesatkan, tangkep polisi, masukkan penjara. Ini termasuk prestasi buat polisi Indonesia, mampu menangkap malaikat Jibril. Ya, berdoa aja mudah-mudahan sebentar lagi yang ketangkep malaikat Israel. Aman sampean. Malah ada lagi di Malang itu mantan petinju namanya Yusman Roy. Dia ngaku jadi nabi dan dia mengajarkan sholat itu boleh diterjemah pakai bahasa apapun, pakai bahasa masing-masing. Jadi lucu, sholat nggak pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ngimami ya Allah Maha Besar. Nah ini kalau makmumnya orang Betawi ya Allah gede banget. Lah kena tetangga saya orang Bojonegoro, Gusti Allah gawedi. Wong Purwokerto ya Gusti Allah ageng sanget. Sing lucu orang Madura, Allah Maha Jeraja tak iya. Udah. Nah, Israel itu bangsa wong pinter. Grand maker. Jadi wong pinter-pinter kathah saking Israel. Dah, sekarang saya lanjut ya. Dah, runutan dari yang merasa nggak ikut nyumbang tolong nggak usah cerewet ya. Ini habis hujan jadi ngajinya nggak usah lama-lama. Pokoknya ini saya tambah 15 menit lagi. Sopo ngomong ngenteni ket bar maghrib. Yang nyuruh siapa? Oh iya. Oke. Saya lanjut dulu. Runutan dari masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Nabi Ismail, Nabi Ishak, turun sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak lepas dari masjid. Buktinya Rasulullah Isra Mi'raj ya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke, bahkan Nabi hijrah ke Madinah nyampe perbatasan langsung bangun masjid yang kemudian diberi nama Quba, dan ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam, namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah bermalam minggu. Jadi Rasulullah niku nggih malmingan, malam mingguan. Tapi lek malam mingguan Rasulullah kemana? Ke Masjid Quba. Setiap Sabtu sore beliau udah persiapan wudhu dari rumah, kemudian pergi ke Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan, ya unta ya kuda. Untuk apa? Rasulullah tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maka sholat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala seperti ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba ya kayak ibadah umroh 2 kali. Yang ikhlas hadir di majelis ini sampai nanti acara selesai, saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Ke sana itu tangan saya kemana? Itu kulon. Bener berarti. Adik iki hujan turun jadi termasuk saah mustajabahnya doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Semuanya dimudahkan untuk menjalankan umroh. Saya akhir-akhir ini nggak berani mendoakan jamaah untuk haji, nggak berani, karena sekarang haji berat. Ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat haji terberat sekarang itu as-sabru bil antri. Ya, sabar antrinya itu loh sekarang. Wong antriannya udah 40 tahun. Lah kalau panjenengan sekarang umurnya 60, daftar sekarang, ikut reguler.
berangkatnya 40 tahun lagi, berarti umurnya sampean wis 100 tahun. Tekan pora. Wong ketoke ana sing kurang 2 minggu. Wonge lemu pokoknya. Sing lemu langsung miring. Dipikir kalau udah miring dadi langsing. Ya ndak. Lemu ya panggah lemu. Kenapa ya orang lemu itu kalau selfie atau foto bareng nggak berani no tengah, mesti manggone pinggir karena bisa miring. Neng tengah yang jebablah ngebeki lawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah juga bangun masjid, nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi yang paling dicari-cari adalah raudhah. Mana raudhahnya? Kapan ke raudhahnya? Dan sekarang untuk bisa ke raudhah nggak mudah, harus pakai tasreh, surat izin dari muassasah. Kalau nggak dapat tasreh nggak bisa ke raudhah. Gini ya ceritanya. Masih sabar? Oke, boleh saya sambil duduk? Nyuwun izin nggih para sesepuh, para kiai, pengurus yayasan semuanya, Pak Kapolsek, mohon izin semuanya saya duduk karena kalau berdiri terus ya keju. Gini, selesai membangun Masjid Nabawi nggak keluar doa istimewa, tapi setelah Rasulullah menentukan tempat dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa yang disebut raudhah hanya tempat itu? Kok bukan seluruh bangunan masjid disebut raudhah? Nanti saya sampaikan kapan-kapan. Selesai menentukan raudhah, Nabi berdoa dengan doa istimewa yang diamini oleh sahabat-sahabat utama, bahkan diamini oleh seluruh malaikat. Doanya, Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Mohon maaf ya, saya agak banyak dalil karena ini lagi rame-ramenya penceramah harus punya sertifikat. Jadi kalau nggak dapat sertifikat nggak boleh ceramah, artinya nggak bisa ngaji. Tuh, sekarang ceramah itu Masya Allah harus ekstra hati-hati karena banyak dicari-cari sama netizen-netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Udah nggak usah mancing-mancing perkara, itu mancing-mancing masalah. Ayo. Doanya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Yang doa Rasulullah pasti diijabah. Maka meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, barokahnya lebih besar Madinah. Bagi bapak ibu yang udah pernah haji atau umrah, insya Allah bisa merasakan di Makkah itu nikmat, nyaman, damai. Tapi di Madinah jauh lebih nikmat, jauh lebih damai, jauh lebih nyaman. Betul? Alah gaya murung tau merono jawab betul. Lho memang iya. Suasana lho ning Mekah niku wis seneng banget, nikmat, indah, tentrem, bahagia, apalagi di Madinah. Lho kula piyambak niku Bapak Ibu, lek empun ten ngene Madinah niku rasa-rasane uga arep mulih. Wis kepingine tinggal ning kono selamanya. Nikmat wis ning kono, ora mikir jadwal pengajian, ora mikir nukokne beras bocah-bocah. Nikmatnya luar biasa. Duh, Mekah punya Ka'bah, iya, Madinah punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Loh, kenapa Madinah lebih besar barokahnya daripada Mekah? Mekah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Itu kok mantuk-mantuk ngerti artinya pora? Enggak ngerti artinya, malah bingung kayak penceramah. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tetap ada. Tapi amal tanpa ilmu enggak sah, enggak diterima. Makanya fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kapok bene kei dalil ae dianggap ra iso ngaji kok. Halo? Maaf ya. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Artinya ketika bulan purnama muncul maka semua bintang redup cahayanya. Betul? Mbah gak semangat tok. Dilanjut apa enggak ini? Makanya punya ilmu itu penting. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang pinter dengan orang bodoh. Sekarang jangan bilang goblok. Bodoh saja. Wong pinter karo wong oon. Padahal oon ya padha karo goblok. Ndak sama. Apanya yang ndak sama? Ya semuanya ndak sama. Gayanya ndak sama. Orang pinter itu gayanya pantes. Lihat orang-orang pinter itu kalau bergaya pantes. Foto pantes, selfie pantes. Orang pinter, orang bodoh maunya bergaya tapi jadinya lucu. Jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Enggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Bupati, gubernur, menteri, orang-orang pinter, kapolsek aja jalan dikawal sama anak buahnya. Padahal kapolsek itu jabatan apa? Pangkat cuma seret aja. Ijen dan ndak mungkin berani wong komandannya dia teman saya. Macem-macem catat NRP-nya selesai karirnya itu. Halo, coba perhatikan orang-orang pinter itu kalau jalan mesti dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian, udah dikawal. Nanti dipersilahkan duduknya di tempat yang enak, nyaman, ono jajane, ono buai, minumnya botol tuh. Lah nek orang bodoh, siapa yang mau ngawal? Ya jalan sendiri, keluyur, ndoprok kodanan kemulan plastik. Nah ini namanya goblok bangga. Nang viralke ora apa-apa. Halo. Lu beda memang. Ngono. Omongannya juga ndak sama. Orang pinter itu omongannya didengerin banyak orang. Coba rapat, kalau yang usul, yang ngomong orang pinter, semuanya diem, klep, cep, ndak ada yang cemluwit. Yang ngomong orang pinter, coba orang bodoh, belum sampai ngomong, baru mau usul, angkat tangan, ditarik sama temennya, ndak usah diangkat tanganmu, ngarep ngopo, udah diem, nggak usah usul, diem, pokoknya mangan, madang. Bahkan maaf ambune wae ora podo. Orang pinter itu ambunya sedep, orang bodoh ki tengik-tengik penguk piye ngono model. Ndak sama orang pinter sama orang bodoh itu. Loh apalagi ibadahnya jauh
Wong tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Lah, orang berilmu itu kalau tidur pakai ilmu, dia tahu ilmunya tidur, maka tidurnya bisa bernilai pahala. Sedangkan orang bodoh melakukan ibadah tidak tahu ilmunya. Baca Qur'annya juga nggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca Quran 1 ayat itu lebih baik dan pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh baca 1 juz. Orang pinter, kan yang di panggung ini pinter, baca 1 ayat itu pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh. Weh, nang viral ke baca 1 juz. Nah, jadi kalau orang pinter misalnya baca 5 ayat, lah podo karo wong bodoh maca 5 juz. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang berilmu, orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane. Lah kalau orang bodoh kan angen-angen sak mangane. Beda. Kalau ndak percaya ya, saya ini nggak pinter, maaf, saya nggak pinter, nggak layak. Makanya kalau dipanggil kiai udah nggak cocok blas, belum standar saya. Saya nggak pernah mau dipanggil kiai, apalagi sama anak-anak saya. Nggak ada, anak-anak yang ikut saya di pondok itu nggak ada yang manggil saya kiai, Pak Yai, nggak ada. Karena memang saya belum kiai dan bukan standarnya kiai, nggak pantas blas. Saya adalah bapaknya mereka. Makanya saya lebih suka dipanggil Abah aja. Nah sekarang kok Abah Anza. Nah, Anza itu kan singkatan Anwar Zahid gitu loh. Nah, kebetulan singkatannya kan keren gitu loh. Anza Anwar Zahid. Kalau nama lengkapnya kan Ahmad Anwar Zahid. Mau dibaca lengkap, mau dipanggil lengkap Abah Ahmad Anwar Zahid kesuwen. Kelamaan yuk lebih akrab Abah Anza. Anak-anak saya semua manggil saya Abah. Saya sih sebenarnya pengen dipanggil Papa. Cuma tak angen-angen, tak pikir-pikir wong saya ini item pesek kok dipanggil Papa, ndak cocok lah. Mau ayah kok udah terlalu umum. Pak yo kendesonen, ya wis Abah umum. Kalau kiai enggak blas, enggak, bukan. Nah, saya yang enggak pinter aja. Sama ndak kasih tahu ya. Kemarin bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, itu saya ceramah itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten sampai Sumatera, Kalimantan. Itu saya kemana-mana cuma bawa 1 ayat tok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 1 ayat tok hasilnya masya Allah, padahal cuma 1 ayat. Ayo sampeyan baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya ya tahu goreng, pisang goreng, tempe goreng, mendoan. 5 juz itu. Aku cuma ayat. Ayo. Duh, ya orang pinter sama orang bodoh itu ndak sama. Segala sesuatunya ndak sama. Lah, piye maksudnya? Ya udah dengerin, udah. Sekarang kenapa hanya tempat itu yang disebut raudhah, yang luasnya kurang lebih 28 kali 16 meter, panjang 28, lebar 16 meter, kurang lebih. Saya sendiri nggak pernah ngukur. Ya kira-kira kok nggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut raudhah, taman surga? Kok hanya itu antara rumah sampai mimbarnya Nabi yang disebut raudhah? Sebab di tempat itulah Rasulullah mengajar dan mendidik
sahabat-sahabatnya yang adalah murid-muridnya yang berarti santri-santrinya. Berarti di tempat itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya Raudhah. Untuk tempat ngaji. Rasulullah ngajar sahabat-sahabatnya, murid-muridnya di Raudhah itu. Dan menurut penelitian hadis, malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah menyampaikan wahyu lebih sering ke Raudhah dibanding ke masjidnya. Tanyakan ke ahli-ahli hadis. Aku kan udah ngomong, aku bukan kiai, aku hanya cerita-cerita tok. Ya jangan tanya ke saya, pokoknya infonya ngono. Ya infonya begitu. Malaikat Jibril menemui Rasulullah menyampaikan wahyu itu, kalau nggak keliru ya kurang lebihnya, ke Raudhahnya udah 177 kali, sementara di masjidnya ada 70 sekian kali, entah 74 nah berapa kali, aku lupa pokoknya akeh nang Raudhah lah wis ngono ae, timbangane engko diteliti malah salah kabeh. Loh, berarti di Raudhah itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan, membangun pesantren. Nabi membangun pondok pesantren di situ. Dan santrinya Rasulullah banyak. Ada santri muridnya Rasulullah yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman mondok ke Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Kan sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor, bukan sahabat muhajirin, bukan sahabat ansor. Itu tinggalnya di teras-teras masjid, biasa disebut ashabus suffah, sahabat yang menghuni teras-teras masjid. Ketuanya Abdurrahman bin Sakhr alias Abu Hurairah, itu kepala pondok pesantren zaman Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Afrika, namanya Bilal bin Robah, mondok ke tempatnya Rasulullah. Makanya sampai sekarang pondok pesantren serius, pondok beneran, itu santrinya dari banyak daerah. Coba perhatikan pondok-pondok yang serius, yang pondok beneran, kayak pondok Lirboyo, pondok Ploso, pondok Langitan, pondok Sarang, santrinya mesti dari berbagai daerah. Itu pondok serius. Nah kalau santrinya masih ngutek 2 RT 3 RT, itu agak pondok pesantren, rodok-rodok. Loh, kiai kalau kiai serius, kiai sungguhan, santrinya mesti berbagai daerah. Perhatikan loh, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, itu santrinya mesti dari berbagai daerah. Nah kalau punya santri masih 2 RT, jangan ngaku dulu kiai, jangan, yuk rondok kiai. Halo? Ya Allah, diterusne apa ora iki? Nah, ini denger ya, istrinya Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Loh, istrinya Rasulullah banyak, tapi yang diajak ngasuh pesantren, terjun di dunia pendidikan, itu Sayyidah Aisyah. Makanya Nabi menyatakan, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijali ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai itu Aisyah, laki-laki yang paling aku cintai itu ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apakah karena beliau cantik? Ternyata bukan. Bukan karena kecantikannya. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa, dah cantik, pinter, cerdas, jenius, brilian, berakhlak mulia, perawi hadis, cantik pula. Kalau di sini kayak mana ya? Misalnya ya, sebentar, izin Kapolsek ya, kesempatanku nek ngene iki tok kok yo. Nah, cantiknya kayak mana ya? Sebentar. Oh, kayak tuwek yo ngacung. Gak ngono sok Aisyah kok ngono. Bentar mana ya? Ndak ada.
Loh, bukan berarti orang Kedung Banteng ini nggak cantik-cantik, ya cantik-cantik sih, tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu ikut terjun di pendidikan. Istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah, betul? Sama ora paham yo biene yo wis ngomong betul, nyonge ben lega, betul? Nah kalau gini kan kelihatan ohnya anyel. Nah udah tak ringkes saya saiki. Waktune iki. Rasulullah nggih ngajar para sahabat, kemudian para sahabat mengajar tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Dari sini dikatakan farubba muballagin au amin sami'in. Banyak orang yang diomongi lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar secara langsung. Saya ulang, banyak orang yang diomongi itu lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar langsung. Yang mendengar langsung dari Rasulullah para sahabat, kemudian tabi'in diomongi sama sahabat. Maka kalau kita teliti disiplin-disiplin keilmuan itu banyak yang lahir pada masa tabi'in. Ilmu nahwu itu lahirnya di masa tabi'in, ilmu tafsir ada mulai di masa tabi'in. Ya Allah kaya ora dong ngono diomongi. Sedih aku ngene iki. Loh, zaman sahabat tuh nggak ada ilmu nahwu. Pernah dengar Abu Bakar Siddiq bicara soal tamyiz, bicara soal maf'ul mutlak, mubtada, khobar? Nggak ada. Itu mulai zaman tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka guru dikatakan sukses itu kalau punya murid yang reputasinya bisa melebihi gurunya, itu guru sukses. Kiai dikatakan sukses kalau punya santri yang kapasitasnya bisa lebih hebat daripada kiainya, itu kiai sukses. Makanya ciri utama kiai itu akan merasa bangga, bahagia ketika punya santri yang lebih hebat daripada dirinya. Tidak ada kiai takut disaingi santrinya. Kalau takut disaingi atau apalagi takut kalah sama santrinya, berarti bukan kiai itu. Ono kiai kok wedi disaingi santrine, yo mboten kiai. Saya yang bukan kiai saja, kalau punya murid, maaf terpaksa tak sebut murid, di sekolah-sekolah itu lagi lomba kok menang, dapat juara, Masya Allah, bangganya luar biasa. Orang tua dikatakan berhasil dan sukses kalau punya anak yang prestasinya lebih hebat daripada orang tuanya. Itu orang tua sukses. Contoh wes, bapaknya Pak Kapolsek, ini saya katakan sukses beliau. Sukses. Bapaknya Pak Kapolsek itu bukan polisi, polisi bukan dan. Bukan, saya tahu. Bukan polisi loh. Makanya saya bikin contoh. Gitu loh. Bapaknya beliau, maaf izin dan ya. Orang biasa gitu dan ya. Tapi punya putra jadi polisi, kapten, Ajun Komisaris Polisi, jadi Kapolsek. Berarti bapaknya Pak Kapolsek hebat, sukses. Lah Kapolseknya hebat apa enggak? Ya tunggu, anaknya bisa lebih hebat daripada bapaknya apa enggak? Kalau anaknya beliau jadi Kapolres, minimal kombes lah anaknya, sukses beliau. Lah nek bapaknya Kapolsek, anaknya kok belantik wedus, berarti gagal. Loh, Kapolsek ini disebut sukses kalau punya anak yang jabatannya lebih tinggi daripada papanya, baru sukses. Kadang kan di rumahnya pora tuh ini. Lu orang tuh, makanya setiap orang tua pasti punya cita-cita punya anak lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Sejelek-jelek orang tua pengen anaknya baik, betul? Nah, sing jawab betul ini memang orang tua jelek.
Maling kok jelek-jeleknya orang. Ndak ada punya cita-cita anaknya jadi maling. Masa ada maling kok ngudang punya anak laki-laki. Nak, pokoknya perjuangannya bapak jangan sampai putus, nak. Kamu nanti yang melanjutkan perjuangan bapak. Ndak ada itu. Punya anak masih bayi yo. Nah, nanti jangan kayak bapak, nak ya. Bapak ini orang bejat. Kamu nanti harus ke pesantren ya, nak, biar bisa kayak Abah Hanza itu loh, nak. Itu enak itu, nak. Pegang mic sambil ngoceh 1 jam aja udah kelihatan itu, nak. Oh, no. Mbah Yai Musleh, beliau orang sukses karena murid-murid beliau, santri-santri beliau bisa terus melanjutkan perjuangan beliau. Yayasan Al-Hidayah udah nyebar di mana-mana. Lah ini namanya orang sukses. Gitu loh. Muga-muga faham, muga-muga faham. Kemudian astagfirullahaladzim. Ya udah terus turun sampai ke Indonesia. Wes kesuwen kok. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para aulia, para wali, diteruskan oleh para ulama, para kiai sampai hari ini. Datangnya Islam ke Indonesia kurang lebih abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi dibanding negara-negara lain, masuknya Islam ke Indonesia itu agak telat. Ini secara pergerakan ya, secara organisasi. Kalau secara person, secara individu, abad ke-10 sudah. Tapi secara pergerakan, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14, 1400, pokoknya tahun 1400-an. Halo? Halo? Telatlah dibanding negara-negara lain. Padahal Islam udah merambah Afrika, bahkan Eropa, itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Tapi di Indonesia baru abad ke-14. Telat. Makanya ini jadi budaya masyarakat kita. Acara apa saja wajib telat. Ada kiai diundang ceramah jam 9, datangnya jam 10. Loh. Kok ngaku-ngaku? Lah kan aku udah ngomong, karena masuknya Islam ke Indonesia itu telat, maka jadi budaya masyarakat kita, acara apapun wajib. Semakin telat semakin Indonesia. Kalau nggak telat bukan Indonesia. Makanya kita pakai waktunya WIB, waktu insya Allah berubah. Agenda schedule-nya ceramah jam 9, ternyata datangnya berarti Indonesia banget. Loh, apalagi orang NU, undangan Basul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Nah maaf ya, telat itu identik dengan lambat dan ketinggalan. Makanya Indonesia ini apa-apa ya ketinggalan. Konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, ekonomi ketinggalan, olahraga. Wong sepak bola baru kelas Asia Tenggara ngono koyo wis dunia. Padahal baru kelas Asia Tenggara, gegere ra karo-karuan. Ya apa-apa ketinggalan, teknologi ketinggalan. Padahal harusnya kita itu juara loh. Kita ini mayoritas beragama Islam. Sementara sumber segala ilmu pengetahuan Al-Quran. Al-Quran yang punya umat Islam. Kita ini terbesar kedua loh Islam di dunia. Dulu pertama, peringkat pertama, sekarang disalib sama Pakistan. Jadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia ini pertama Pakistan. Kita sekarang peringkat 2. Dulu kita peringkat pertama. Tapi harusnya kita yang mayoritas
ilmu itu semua sumbernya dari Al-Quran. Yang punya Quran umat Islam, Indonesia umat Islamnya besar, harusnya Indonesia juara. Maka dalam Quran disebutkan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik di antara semua umat. Harusnya kita terbaik, tapi kenyataan bidang teknologi aja kita jauh ketinggalan. Apa-apa impor, apa-apa impor, apa-apa impor. Mana yang produk Indonesia? Ya karena kadang-kadang kita itu nggak bangga dengan produk sendiri. Yang baik-baik malah dikatakan miliknya negara luar. Kacang sing enak yo kacang Cino, padahal tandurannya wong Kedung Banteng. Tapi kenapa disebut kacang Cino? Nongko sing larang nongko londo. Wong tandurane no kene kok diarani nongko londo. Ayo, jambu sing larang jambu Bangkok. Tandurane wong Purwokerto kok diarani jambu Bangkok. Apel sing larang apel Australia, anggur Amerika. Jajal, kunci sing kuat kunci Inggris. Rumput kuat rumput Jepang. Lah sing wae wong Jawa apa? Gula Jawa ndelewer kaya curek kuwi. Anyel aku ngene. Kenapa sih yang baik-baik dikasihkan negara luar? Kita harus bangga dong dengan produk kita sendiri, negara kita sendiri. Makanya saya kira teknologi apa-apa Jepang, apa-apa Jepang, apa-apa Jepang. Coba kalau nggak percaya, yang kesini pakai motor, Yamaha, Jepang, banter, Yamaha, Honda, Motorola, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Gudeg Jogja, Wajik Magelang, Megono Kalongan, Wingko Babat, Soto Lamongan. Jadi gak kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Makanya sampai ada istilah fi kulli makan makan, di setiap tempat mangan. Pokoknya soal badokan ini juara. Apalagi Purwokerto, manusianya kullu syai'in qalu. Wa idza pedok pisang goreng qalu, wa idza ketemu sate qalu, wa idza ketemu rawon qalu. Garis miring celutak. Anyel lah wong. Lah ya wes kok copot-copot gitu loh. Engko pertamane kok nyopot jam, liyane kok nyopot liyane. Awale copot jame, suwe-suwe kok copot liyane. Kok sarung? Ora mikir dalemane. Mbok sik. Nah, Islam dibawa ke Indonesia oleh para wali. Sistemnya niru Rasulullah melalui pesantren. Iya, Sunan Ampel, Maulana Sayyid Rahmatullah bikin pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Loh, santrine yo macem-macem kayak santrinya Rasulullah. Santrine Sunan Ampel ada yang putranya sendiri, Maulana Makhdum Ibrahim, kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ada Sayyid Qasim, kemudian menjadi Sunan Derajat, putranya sendiri. Ada santri yang putranya ulama terkemuka waktu itu, Maulana Ishaq, namanya Sayyid Ainul Yakin, Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri yang dari kerajaan, putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husain, kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri yang putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fattah, kemudian menjadi Sultan Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan berandalan, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Loh, ini bukti ya. Jadi berandalan nakal, kecekel kiai, kepegang kiai, jadi wali. Julukannya Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang bukan kiai bahaya, bisa-bisa jadi Sunan Jogo Kali, tukang mancing. Berjuang di tengah-tengah masyarakat, membentuk madrasah, yayasan, dan seterusnya. Bahkan
di masa penjajahan para ulama yang mampu membakar semangat juang masyarakat, Allahumma sholli ala Muhammad, mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah, itu ya para ulama, para kiai. Ya mayoritas Indonesia beragama Islam kok, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara saya yang beragama lain. Yang beragama lain juga punya peran melawan penjajahan, punya peran untuk merintis republik ini. Tapi mayoritas Indonesia ini kan umat Islam, betul? Betul? Loh, kenapa kok kiai yang bisa mengobarkan semangat? Karena masyarakat kita itu manutnya sama kiai. Kiai itu semacam menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Banyak problem keumatan selesainya pada tingkat kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, masyarakat kita itu ada apa-apa larinya ke kiai kok, betul? Punya anak nakal ya kiai, Pak Kiai nyonge nyuwun berkahe, putrane nyonge niki nakale 17 derajat, minta didoain, akhirnya didoain sama kiai, waras nakale, sini tak sowok sama, ngerti di sowok, sini apa namanya, sama suwok ya, nah, disuwok sama kiai, waras nakale, gitu, semua ke kiai kok masyarakat kita ini. Halo? Ya Allah, punya istri udah hamil tua 11 bulan kok belum lahiran, ke kiai, Pak Kiai, istri saya sudah 11 bulan mengandung tidak lahir-lahir Pak Kiai, mohon doanya. Ambil air segelas, sebol ke, ini minum sebagian siramkan ke perutnya istrimu, enggak lama ya brol lahir. Itu suwuk pendobolan gitu. Loh, kiai harus bisa itu. Kiai sakit ya ke kiai, kiai saya sakit gigi, kiai sakit gigi, cenut sini disowok, bismillahirrahmanirrahim, godhong pari godhong waluh, ora mari tambah aboh, tapi sembuh kan gitu. Utang numpuk datang ke kiai, kiai utang saya banyak kiai, mohon doanya supaya lunas kiai. Dah gampang, bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas, mas lunas sak wong-wong ya. Punya istri cerewet itu loh, datangnya ke kiai, kiai istri saya cerewet banget kiai, minta doa, jadi njaluk donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Akhirnya sama kiai dikasih, padahal kiai ini baru aja diomeli istrine. Kiai ini lagi berdiunek-unek ke bojone, ngono ku ana wong njaluk donga ya dikeki, mbah mandi mbah ora, sementing kan oleh gula. Bacakan ini loh, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Loh, itu kan suwan cangkeme kirek ya, jere kiyaine padha wae. Dadi wong wedok cerewet iki padha karo lah suwukane lho padha. Dulu gitu, sekarang maaf. Sekarang kiai mulai ditinggalkan masyarakat. Ya toh? Sekarang punya anak nakal nggak ke kiai, ke psikiater. Kiai gak laku. Anak nakal sekarang nggak ke kiai, orang-orang itu ke psikiater, kiai rapayu. Utang numpuk nggak ke kiai sekarang, koperasi simpan pinjam atau ke bank. Lah karena masyarakat udah tahu kiai dhewe utangnya akeh. Guyumu kok kaya ngece ngono modele. Kok yo pas jerene. Wong pancene iya kok. Kiai sekarang udah mulai ditinggalkan, sakit apa-apa nggak ke kiai, ke dokter. Punya istri udah hamil tua nggak lahir-lahir, nggak ke kiai sekarang, dokter spesialis kandungan. Itu dokter spesialis kandungan itu biasanya di depan prakteknya itu ada plakat, itu dokter siapa, terus SPOG, spesialis ogok-ogok itu. Lo kan SPOG dan
Itu kan spesialis ogok-ogok itu. Ya mbuh kaya pas singkatane. Kiai mulai ora payu, mulai ditinggalkan, maka jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Timbang nganggur. Ya mbuh sapa? Ya soalnya wis ora dikanggone masyarakat, maka ya kiai jadi tim sukses pasangan tertentu. Jadi tim suksesnya calon bupati. Nah itu kan ya kan lu kiai cerdas itu malah masyarakat wis gak butuh kiai ngono. Ora kanggo yang ngono. Wong dulu ya Allah ya Karim. Waktu Covid kan 2 tahun lebih saya itu sepi. Padahal jadwal tiap hari itu 3 minimal. Kalau nginep ya estafet itu 4 sehari. Hampir tiap hari. Wong saya libur sebulan itu paling cuma 2 hari 3 hari. Sehari 3 jadwal. Kena corona 2 tahun lebih. Sepi. Lah cancel semua jadwalnya. Terus gimana? Lah saya punya ingon-ingon. Anak santri dan di pondok udah 2.500 lebih makan semua. Aku mikir iki nek ra nek pemasukan ya piye iki mangane bocah-bocah. Aku hampir ndukun. Wes pokoke donga-donga tak asah meneh, tak ungkal meneh, rambut tak gawake dan rambut dan kan dukun rambutnya kudu dawa dan rambut wis tak panjangin, wis dongo-dongo tak ungkal kabeh. Loh, dukun di Indonesia ini prospeknya cerah. Wong Indonesia ini kan prinsipe kalah duit menang wirid, kalah humuk menang suwuk, kalah pangkat menang tirakat, kalah donyo menang dongo, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Yo kalah kok rupa-rupa yo kenemenen kok. Yo kudu ana unggul salah sijine kok. Ya Allah. Para kiai dulu yang mengobarkan semangat perlawanan melawan penjajah. Kenapa? Lah pendidikan dulu itu di pesantren gitu loh. Sekolah dulu zaman penjajahan hanya ada sekolah miliknya Belanda yang boleh ikut sekolah khusus anak bangsawan pribumi. Jadi orang pribumi yang boleh ikut sekolah hanya anak ningrat, anak bangsawan darah biru saja, minimal anak wedana. Selain itu ndak boleh ikut sekolah punya Belanda itu. Yang boleh ikut khusus anak bangsawan, minimal anak wedono. Wedono itu jabatan di bawah bupati, di atas camat, membawai 45 kecamatan. Anake camat, anake kapolsek, ora entuk mlebu sekolah kono sik belum dianggap bangsawan. Kapolsek iki lho jabatan opo? Masih rendahan. Tuh. Loh, saya kan cerita zaman penjajahan dulu. Itu loh, sekarang ae kapolsek gayane. Duh. Lah yang lain larinya kemana pendidikannya? Wong ikut sekolah punya Belanda ndak boleh. Ya ke pesantren-pesantren itu larinya. Maka di pesantren itulah mereka ditempa. Termasuk ditanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Itu makanya ingat nggak peristiwa 10 November yang akhirnya diperingati sebagai hari pahlawan. Loh, itu sebagai reaksi atas fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dicetuskan beliau, difatwakan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang alhamdulillah diapresiasi pemerintah sebagai hari santri nasional. Pecah 10 November lawan tentara sekutu. Lho, sekutu itu dudu sing ning ndasmu kuwi. Kuwi meng kutu kuwi.
Iki sekutu iki gabung ngapunten tak ndas-ndaske. Ngapunten nggih aku kan wis njaluk ngapunten. Sing ora trima ndang rene. Engko diumrohke engko. Kok sekutu itu kan gabungan dari tentara Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Lah kae para kiai dadi komandane, santri-santri dadi pasukane kae. Loh, bahkan siapa yang bisa membunuh pimpinan tentara sekutu namanya Jenderal Malabi itu. Santri itu, bukan polisi, bukan tentara. Ijen dan Ramil Kapolsek, Ijen dan Ramil Singidan di belakang ngumpet ora ketok. Itu yang membunuh bukan tentara, bukan polisi, Ijen. Oh, polisi belum ada, tentara belum ada waktu itu. BKR, TKR, kemudian jadi ABRI, terus TNI. Loh, belum ada waktu itu. Yang membunuh Jenderal Malabi, pimpinan tentara sekutu, santri itu. Loh, saya lihat sendiri saya pas nonton filmnya gue. Jadi, lah aku yang orang menangi tuh dan gak toko film fakta sejarah kok. Kok iso angel wong gampang ngene kok angel gitu. Lah ya aku ngerti ku ya toko film kuwi. Tapi film kan fakta sejarah. Itu santri itu yang membunuh. Makanya para pendiri bangsa ini, itu pendiri republik ini banyak yang pendidikan karakternya dari pondok pesantren. Makanya pahlawan nasional niku kathah lho kiai-kiai. Pangeran Diponegoro, kiai alim itu. Purwokerto ya. Ya sekitar kene iki pahlawan tok, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro niku alim alamah, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Nama beliau kan Abdul Hamid. Menguasai qiraah sab'ah. Makanya juban, pakai surban, naik kuda nyoncong keris. Fotone kuwi. Lho, lah iya. Sampeyan tau ngerti fotone Pangeran Diponegoro nganggo helm. Ya kuwi Satria Baja Hitam kuwi. Kiai Mojo. Oh, kiai peng-pengan itu pesantrennya besar. Kiai Teuku Umar, Kiai Imam Bonjol. Loh, Kiai Sultan Hasanuddin, Kiai Tengku Umar, sak bunyaine kuwi, bunyai Cut Nyadin, bunyai Cut Mutiah. Kuwi wis ora usah mbok terusne tekan Cut Keke, Cut Meriska, Cut Tari. Wis ora ngomongno kuwi. Le. Makane pantes lho nek diperingati ono Hari Santri Nasional, pantes. Ada yang nanya, kenapa bukan Hari Kiai? Kok Hari Santri? Lah kalau santri kan lebih umum gitu loh, maksudnya kalau kiai pasti berjiwa santri, pernah nyantri, meskipun sudah jadi kiai tetap santri, tapi kalau santri belum tentu bisa jadi kiai. Makanya ada hari buruh, tapi kan nggak ada hari juragan, nggak ada, karena semua juragan rata-rata pernah jadi buruh dulu. Tapi tidak semua buruh bisa jadi juragan, gitu loh. Ada hari peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari orang tua. Setiap orang tua pernah jadi anak. Kan hari ibu, bukan hari orang tua. Oh, pekok. Nah, aku ora ngomong hari orang tua toh, yang ada peringatan hari ibu, gitu loh. Engko sik toh iki urung tekan kok. Ngeyel lah. Nang nesu taklone pokok wong padha pekoke ae kok. Ngapunten. Le, iki padahal penceramah iki ra enek sing wani ngomong sing on pekok ngene soalé riskan. Rungokke saiki. Setiap orang tua pernah jadi anak, tapi anak kan nggak tentu jadi orang tua, kadang belum sampai jadi orang tua sudah mati. Ngono lho. Dulu ada peringatan dari ibu, nggak ada peringatan dari ayah. Belakangan ada peringatan dari ayah. Apa ayah melu-melu? Ayah kan cuma panitia.
penanam saham tok itu. Harusnya yang layak itu ibu. Kenapa? Setiap ayah terlahir dari ibu, tapi ibu kan tidak terlahir dari ayah. Makanya ibu kalau kerja lagi hamil boleh ambil cuti hamil, tapi ayah nggak boleh ambil cuti menghamili. Kok cuti? Ya menghamili kok. Nggak boleh. Subhanallah. Gini leh. Terus astagfirullahaladzim. Ini yang rewel-rewel pengen berlama-lama sama aku, maaf, rumahmu mana sih? Nanti aku mampir ke rumah kamu. Tak ceritain nanti. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak kalau misalnya aku ke rumah kamu, terus aku duduk di kursi ruang tamu kamu yang nyuguhin minum ke aku, kamu duduk di samping aku, terus kita ngobrol. Kebayang nggak? Ora mungkin. Lah ngopo aku neng omahmu? Ngipi ya. Ya Allah, ya Allah. Enggak sih, cuman aku seneng kok. Aku seneng banget. Kalau nggak seneng aku nggak datang ke sini. Insya Allah bahagia malam ini ketemu wajah-wajah penuh kreditan. Jadi setidaknya kan aku bisa melupakan sejenak bahwa kamu punya hutang yang belum beres gitu. Nah, betul nek ra betul ora tak omong ke. Lah ini inget nggak? Ya nggak inget wong ono disuruh inget. Wong belum disampaikan kok udah enggak. Insya Allah. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu pas di awal-awal kemerdekaan pernah menghadap Presiden Soekarno, itu dimintai saran. Apa saran Bapak? Sampean nggak ngerti kan, hujan tiba-tiba reda aja. Sampean nggak ngerti kok. Apanya yang udah capek? Astagfirullahaladzim. Itu namanya nggak menghargai doa kiai. Tuh. Saya tadi banyak diem merenung itu, ya Allah terang, ya Allah terang, ya Allah perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan ngono. Buktinya aku belum datang tadi kan hujan terus. Siapa ngomong kebetulan? Ya Allah, tapi yang udah kadung pakai jas plastik resek ya udah dipakai terus saya. Kaya tape. Kari ngekei ragi ya. Insya Allah. Ya dibela-belain kayak gini hujan-hujan, ya Allah, Masya Allah. Semangatnya. Insya Allah. I love you semuanya. Love you ya Allah. Padahal aku tuh udah ceramah lama, riwa-riwi di medsos. Tak pikir jamaahnya udah pada bosen sama aku. Ya apalagi sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Ya aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Nggak nyangka ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kayaknya aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya, love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melu kisbah. Gilani ya. Aku mancing yang muda-muda. Tuwek melu. Ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu dimintai saran Presiden Soekarno untuk masa depan Indonesia, untuk generasi bangsa. Saran beliau, wahai Paduka Presiden yang mulia, sang proklamator, tolong jangan tinggalkan madrasah-madrasah
Jangan dinomor duakan madrasah-madrasah, jangan meninggalkan pondok-pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari lembaga-lembaga pendidikan agama. Makanya kalau ada pejabat kok ndak baik hubungannya dengan kiai, dengan pondok-pondok pesantren, biasanya kualat. Misalnya ada kapolsek diundang di acara haulnya kiai, kok kapolseknya nggak datang tanpa ada uzur, mesti kena masalah. Untung malam ini datang. Harus kuat, wong namanya kuat kok. Mosok di roasting ini ora kuat, ya aja dadi polisi nek ora kuat. Gua harus kuat. Udah jam 12 lewat. Gimana ini? Orang ngaji itu umumnya ya udah, berarti minta tambahan waktu. Ya udah, itu namanya lembur ya. Ya kalau tambahan waktu itu lembur. Nah, yayasan ini dibentuk itu mencerdaskan bangsa, sehingga karakter yang diharapkan itu bukan hanya IQ-nya saja yang hebat, tapi harus juga SQ, EQ-nya. Jadi intellectual quotient, emotional quotient, sekaligus spiritual quotient. Understand? Hujan mana? Gara-gara kamu tuh nggak percaya sama aku. Halo? Ya Allah, gak direken ngono ngajak lanjut tok. Ini lo udah udah tengah malam sayang. Aku sih maunya juga berlama-lama sama kamu. Wes kadung teles. Emang kamu habis ngapain kok sampai teles-teles? Tapi nggak sama aku kan? Gini loh, ulama itu bukan hanya keilmuan saja, bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus wa'arifun bimasalihi man haulah, mampu menjadi solusi dari problem keumatan, bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disikapi dengan adil, arif, dan bijaksana. Karena ulama itu sekaligus rijalul ummah, pemimpin umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, memimpin umat itu tidak mudah. Lebih mudah mimpin santri, karena santri meskipun puluhan ribu mesti manut sama kiainya. Nggak ada santri berani sama kiainya. Kiainya nyuruh ke selatan, puluhan ribu santri pasti ke selatan semua. Nggak ada yang berani ke barat, ke timur, ke utara, karena di pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti, namanya Departemen Kualat. Tapi mimpin masyarakat susah, apalagi masyarakat Kedung Banteng. Jangankan satu desa, 10 orang aja itu lo susah. Ngomongi orang Kedung Banteng 10 orang, itu lo nggak mau nurut semua. Misalnya mau pilihan bupati ya, terus 10 orang ini dibilangin sama kiai, nanti pilihan bupati milih calon yang ini ya. Ini 10 orang yang diomongi, yang 7 itu malah ngomong kiainya, maaf yai, saya sudah dapat duit dari calon yang itu. Makanya ulama itu harus punya jiwa, kalau dalam
bahasa tembang lerilir karyanya Sunan Kalijogo itu cah angon. Itu kan ada syairnya kan, bocah angon bocah penekno. Lah wes engko lek diterusne tanganmu mesti melok ngamen ngene. Wong sekarang sholawatan itu bukan lesanya yang gerak malah. Apa maneh wedok manggone ngarep ora dikondisikno dodone iso ndul. Kaya gembol kucing anakan. Ya boleh sih gerakan-gerakan mengikuti irama saking syahdunya boleh, tapi ya sewajarnya. Kadang ono sing nyunjek. Apa karepe? Ya jangan salahkan kalau dicibir banyak orang. Gayamu ngono kok. Loh, saya seneng sholawatan, seneng banget. Orang nggak seneng sholawatan ya dudu wong Islam. Tapi kan gayanya kadang-kadang ada yang ndak pas gitu loh. Pengajian ya podo. Harus punya jiwa angon, ar-ra'i. Nah, angon itu mengetutkan, mengintili itu loh, mengintili. Loh, ini bagian dari sukses dakwahnya. Kenapa penjajah gagal? Belanda itu di Indonesia bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama loh. Tapi agama yang ditawarkan Belanda nggak laku karena strateginya yang salah. Lah para wali ini akulturasi budayanya keren. Jadi merangkul masyarakat dengan budayanya, kemudian disisipi dengan nilai-nilai Islam. Karena masyarakat kita itu dulu suka gending-gending. Halo? Lo para wali menciptakan tembang-tembang itu sampai sekarang tembangnya disisipi nilai-nilai agama. Terciptalah gending-gending gereh, semacam cublek-cublek, seluku-seluku, gundul-gundul, turi-turi. Loh, sampai sekarang masih hafal. Nggak langsung semua dikasih Allah Ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam. Nggak. Kadang medianya itu pakai gending-gending seperti itu karena masyarakat kita dulu sukanya itu gitu loh. Akhirnya masyarakat simpati, seneng. Nggak dikit-dikit haram, bid'ah, syirik. Andaikan seperti itu nggak laku di masyarakat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan coba, ini Kanjeng Sunan Derajat itu punya santri dibilangi, kamu jangan kalah sama kodok ya. Maksudnya apa? Loh, kodok itu aja selalu ngaji sama Allah. Masa iya? Loh, itu kalau habis hujan lihat itu di kali-kali itu kodok-kodok pada ngaji. Bareng didengerin ternyata bener. Habis hujan deres itu kan sungai-sungai itu penuh air. Itu kodok-kodok itu pada ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Oh, kodoknya pindah rene. Kodok jilbaban. Loh. Coba gitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Loh, jenengan dengernya bebek itu suaranya kan padahal itu baca tasbih nih. Subhanallah, 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 subhanallah. Saiki tak tirokne wer 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 sulastri 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 wer wer sumiati 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 wer sunarse 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 wer 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 supiah 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 wer sulikah sulikah sulikah. Loh, Sunan Giri itu dawuh ke santri-santrinya, contohlah lebah dikongkon tiru tawon. Lo tawon itu selalu berzikir hidupnya. Apa ya? Lah ya, tawon terbang itu denger kupingmu kan. Padahal itu dia berzikir Allah 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 Allah. Kalau nggak percaya pegang satu tempelnya kupingmu. Dengerin itu.
engko lek wis dientuk cetet ya Allah engko zikir itu gitu loh. Ya masa kalah sama sapi? Sapi aja kalau habis dapat nikmat dia langsung bersyukur. Kasih makan, kasih minum, bersyukur itu sapi. Alhamdulillah. Apa persis? Ini tak sampluk salon. Di persis kayak lho. Lho, wong Jawa ki ilate kaku meh muni Arab. Kayak Arab kalimah syahadah ora iso digawe jamus kalima sada niku karepe kalimah syahadah arep ngunekke syahadatain dua kalimah syahadat kangelan lho muni syahadatain dadi sekaten ya ora sembarangan kuwi ngrangkul masyarakat. Mbah-mbah kita itu dulu juga sudah kenal sama Tuhan, ada namanya sembahyangan nyembah marang Sang Hyang manggone ning sanggar pamujan. Lah iki ben akrab karo telingane mbah-mbah kita. Para wali nggak menyebutnya sebagai sholat tapi disebut dengan sembahyang. Tempatnya bukan musola tapi langgar biar dekat dengan kata sanggar. Orang ngawur angel lho golek kiai iso nerangno model ngene iki. Ora gampang, mulane ya pengen murah ya bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel ae kok ya. Lha ki lek arep mlebu desa iku dipasang gapura. Lha kuwi supaya masyarakat desa situ jadi pemaaf, guyub rukun. Gapura ki asline bahasa Arab ghafura, maknane pemaaf. Ini masyarakatnya pemaaf guyub rukun. Lah wong dong banteng mau ngucap ghafura repot gapura. Rumangsamu ngawur sembarangan ngono apa piye? Ngono lho. Syamir khairan fatrukil bagha. Cancut caliwondo melakukan kebaikan dengan semangat kuat, membasmi kemungkaran. Syamir khairan fatrukil bagha. Angel dadi Semar Gareng Petruk kandhane kok ngono lho iki terus astagfirullahalazim. Lah kayak ayo tahlilan lho. Dengan tahlilan ini tanpa sadar, secara tidak sadar, maaf ditanamkan jiwa nasionalisme. Wong tahlilan itu juga ekspresi dari Pancasila. Ngono lho, wong tahlilan ki Pancasilais. Kok iso? Ayo coba diurut. Pancasila kuwi silane ada berapa? Tahlilan ini ekspresi Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Iku kan la ilaha illallah. Orang namanya tahlilan itu la ilaha illallah, itu ketuhanan yang maha esa. Orang tahlilan itu paling banyak dibaca apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep wong berkate gede. Yang ngundang orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau berkatnya kecil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang aku gergeten, kadang ada ya entah untuk kiai entah itu ustadz, kalau diundang tahlilan yang ngundang orang kaya berkatnya gede itu, tawasulnya lama, ila hadratil summa ila hadratil al-fatihah, musik belum selesai, wa ila hadratil summa ila hadratil wa ila hadratil al-fatihah. Bareng sing ngundang wong melarat Patekah. Gak tepak. Dua, kemanusiaan yang adil dan orang tahlilan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tahlil manusia, betul-betul memanusiakan manusia, adil, semuanya sama. Orang tahlilan itu sama, duduknya sama, tempatnya sama. Ini aja panitia yang modelnya koyok membeda-bedakan. Ini yang pejabat taruh di panggung, duduknya di kursi. Tuh yang kere-kere ndoprok-ndoprok itu. Tuh.
Tapi tenang, ini hanya tampilan dunia. Hanya tampilan dunia. Sepertinya yang di kursi, yang di panggung lebih mulia, lebih terhormat daripada yang doprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi dan yang di panggung lebih mulia, lebih baik. Bisa jadi yang keplok-keplok dan doprok di bawah itu hakikatnya lebih jelek. Ngono. Adil dan beradab. Tahlilan itu beradab, adabnya bagus, akhlaknya bagus. Ketemu ya jabat tangan, rangkul-rangkulan, pakaiannya berukut nutup aurat, beradab. Pernah ngelihat jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok, sampai nganggo cawet ngisor ngene, koyok purel ngono? Ndak ada. Berukut, pokoknya lek gelem melu tahlilan mesti beradab. Ketemu nggak mungkin teman-teman jotos-jotosan, nggak, jabat tangan, senyum, rangkul-rangkulan, maaf-maafan. Beradab, mau tahlilan beradab. 3, persatuan Indonesia. Orang tahlil itu bersatu, kumpul jadi satu, bersatu orang tahlil. Masa tahlilan kok satu di sini, satu di sana, satu di sana? Ndak lah, persatuan kok. Gitu loh. 4, kerakyatan. Loh, rakyat. Tahlilan yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin kiai, bunyai, ustadz, ustazah, hikmat. Ndak ada bandar togel, bandar ekstasi mimpin tahlil, itu ndak ada. Yang mimpin itu hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tempat musyawarah loh tahlil itu. Kalau ada problem, ada masalah di tengah-tengah masyarakat, selesai dengan musyawarah dalam jamaah tahlil. Perwakilan satu keluarga, kalau ada undangan tahlil 1000 hari kematian, perwakilan satu orang saja yang berangkat. Jangan berangkat semua, bangkrut yang ngundang. Itu loh perwakilan kok. 5, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Itu nasionalis. Wes nggak tidur rampung nih. Dah, saya mohon maaf. Subhanallah, luar biasa panjenengan semua. Meskipun hujan-hujan nggak menyurutkan himmah dan semangat. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal qur'ani wal 'amala bih warzuqna minhu 'ilman munira warzuqna minhu 'ilman munira warzuqna minhu 'ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma ij'al hadhihi al-mu'assasah al-hidayah ma'muratan bi'ibadika salihin wa ma'muratan bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan bi'ibadika al-mukhlisin wa ma'muratan bi'ibadika al-muttaqin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli al-khairi was-salah fid daraini wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal ihsan ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, segala salah
Segala khilaf saya mohon maaf. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.